saya nggak pernah meriksa yang aslinya. Yang aslinya ya berarti mungkin berapa tadi 93 kira-kira 17 lah ya 16 bisa jadi asli. Berarti kan selesai. Kan gitu. Sedangkan Pak Jokowi tidak pernah ini kebalik nih. Maksudnya gimana? Dr. Tifa itu 92,37% itu palsu. Iya. Maka ada sekitar 16,sekian% asli. Lah, coba. Gini. Nggak bisa dong. Kan, saya hargai pendapat beliau. Beliau mengatakan itu keilmuan saya. Bukan begitu. Kecuali dia sampaikan saya menguji melalui yang coba foto Mas Roy dulu kita tanya Prof ya, karena bareng. Roy kan 99, ya. Berarti 1% aslinya. Makanya kita dengerin aja, kan gitu. Silakan. Mas Roy gimana Mas Roy? Jadi kalau saya gini ya, karena itu penelitian Dr. Tifa kita hargai Dr. Tifa. Yang jelas kan ada satu komponen yang membuat itu tadi prosedur membuat ijazahnya aja itu tidak lengkap. Kalau orang pernah kuliah, adik-adik ini pernah kuliah, itu pasti ada mengerjakan kuliah, absen, tugas, kemudian nanti ada ujian ini, ada ujian praktek, ada ujian KKN kan. Nah sekarang sebelum itu ya ada SKS. Sebelum itu ada skripsi. Skripsinya itu sudah saya pegang skripsi yang katanya asli Jokowi. Yang kami terima, saya dan dokter terima pada tanggal 15 April 2025 yang nyerahkan wakil rektor UGM kurang resmi apa? Wakil rektor UGM yang namanya Prof. Pening Udasworo dengan wakil rektor UGM Ari Sujito. Saya periksa ternyata di situ tidak ada lembar pengujiannya. Satu. Fontnya juga beda. Tidak ada nama Pak Kasmujo, nama dosen pembimbingnya juga salah di situ. Di situ tertulis Profesor Dr. Insya Masmitro. Skripsi Jokowi disebut palsu. Roy Suryo, nama dosen salah, font beda. Roy Suryo membeberkan temuan mengejutkan di sidang pra-peradilan. Skripsi yang diklaim milik Jokowi dan diserahkan Wakil Rektor UGM pada 15 April 2025 disebut cacat formal. Nama dosen pembimbing salah, tertulis Prof. Dr. Insya Allah Masmitro, padahal belum profesor. Font berbeda dari standar UGM dan lembar pengujian hilang. Roy menantang, adik-adik kuliah aja bisa jawab, skripsi palsu dapat ijazah nggak? Anton Permana saya pegang waktu itu tidak sampai 20 saksinya. Apa yang terjadi? 1,5 tahun sidangnya, 66 kali. Dan kemudian Anda memprediksi ini. Ini 130 ditambah saksi dari kita belum ya. Iya. Kalau kita kalikan, biasanya kalau tim kami itu memeriksa, itu paling 2 saksi sampai malam. Karena kami tidak. Pelapor aja yang biasanya sekali, kami sampai 5 kali. 1 bulan. Apa yang terjadi? Mbak bisa bayangkan, kalau 1 minggu sekali, anggap 2 orang atau 1 orang diperiksa, ya kan? Berarti 150 kali 7, berapa hari? 1.000 lebih. Oke. Padahal 1 tahun itu cuma 360 hari. Ini mungkin sampai penggantian presiden nanti. Harapannya tidak selama itu. Saya ke Dr. Tifa. Dr. Tifa, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Dokter? Ya intinya nih, ya saya mau sampaikan bahwa dari sejak awal sebetulnya ya, ini kita bicara soal Sidang ijazah Jokowi bisa 3-4 tahun. 136 saksi siap digilir. Roy Suryo memprediksi proses hukum kasus ijazah Jokowi bakal berlarut-larut. Dengan total 136 saksi yang akan dihadirkan, sidang diprediksi berlangsung 3 hingga 4 tahun. Kuasa hukum menyebut bisa sampai pergantian presiden nanti. Bayangkan, jika 1 minggu hanya 1 saksi diperiksa, butuh lebih dari 2 tahun hanya untuk pemeriksaan saksi. Roy membandingkan dengan pengalamannya menangani kasus Anton Permana yang hanya 20 saksi tapi butuh 1,5 tahun sidang. Ini 130 saksi ditambah saksi dari kami. Bisa 1.000 lebih hari persidangan. Saya kan sampaikan dulu pandangan saya. Saya sampaikan pandangan saya. Karena yang mengatakan 80. Tidak bilang begitu dong. Saya boleh izin ya, saya interupsi ya. Karena memang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya silakan. Dalam ilmu saya itu ada yang namanya confidence interval itu 95%. Nah kalau Mas Roy kan ilmunya beda, beliau itu ilmunya telematika, jadi lebih kurasinya itu lebih, maka beliau bisa meyakinkan 99,9%. Kalau dalam ilmu kedokteran tuh nggak boleh, ada 5% probability yang harus kita sediakan untuk sebuah ruangan. Maka confidence interval itu di kedokteran tuh selalu 95% ya. Nah alhamdulillah pada saat CLS ya di Solo itu saya menjadi ahli. Saya kan memang
areanya ada pada anatomi morfologi ya. Di dalam ijazah itu konteks saya adalah pada foto. Hanya pada foto saja. Jadi objek saya hanya pada foto saja. Dan di situ saya menggunakan ilmu saya, maka ternyata foto yang ada pada ijazah yang beredar di dunia digital di internet itu 92,37%. Berarti beliau hanya mengatakan spesimen yang beredar di internet Foto atau foto yang ada di internet itu palsu. Ya udah pasti palsu karena aslinya nggak pernah diteliti. Maka saya bilang tadi, saya dorong ini ke publik supaya clear. Ini sedang beragitasi, sedang melakukan atraksi atau apa. Kalau memang dia yakin ini palsu, dia harus katakan, saya tidak hanya melihat atau menyajikan apa yang ada di media, tapi saya yakin ini palsu. Karena itu tidak benar. Ya makanya kalau dia luruskan ini kan makin jelas nih. Makanya saya bilang tadi, beliau tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya kemarin kejar soalnya. Tapi yang dikatakan apa? Yang ada di media, foto, ini kan jelas tadi disampaikan. Itu benar pasti palsu karena itu tidak aslinya. Baik, sebentar. Dr. Tifa silakan. Itu tadi dipertanyakan kuasa hukum. Tidak ada pernyataan itu. Oke, gini. Jadi sebetulnya kan yang salah kaprah itu dari sejak awal. Nah ini salah lagi. Salah lagi. Pak Jokowi tidak pernah membuat tudingan-tudingan, tidak pernah. Oke, Nggak, bisa saya lurusin dulu. Kenapa? Karena terlalu Saya akan kasih kesempatan Pak Firman. Dr. Tifa silakan. Kita sama-sama ya, kita ini insan cendekia ya Pak. Kita sama-sama insan cendekia, jadi kita saling menghormati. Ya, saya berusaha dengan keras untuk tidak memotong Anda bicara. Sekarang ini izinkan saya bicara. Baik. Dari sejak awal dari sejak awal itu yang membawa ini kepada koridor hukum itu siapa? Kan Pak Joko Widodo. 30 April 2025. Sejak awal itu saya tidak pernah yang namanya membawa ini kepada Perang data. Dr. Tifa 92,37% palsu. Roy Suryo 99,9%. Yang mana yang benar? Perbedaan metode ilmiah memanas di sidang. Dr. Tifa dengan latar epidemiologi menyatakan foto ijazah Jokowi 92,37% tidak mirip dengan foto presiden. Sementara Roy Suryo dengan ilmu telematika mantap di angka 99,9%. Namun, yang mengejutkan, Dr. Tifa menegaskan, saya tidak pernah bilang ijazah Jokowi palsu. Saya hanya meneliti fotonya yang beredar di internet. Roy Suryo pun menangkap celah itu. Objek kita beda. Dia bilang foto palsu, saya bilang skripsinya palsu. Kuasa hukum Jokowi menambahkan, kalau Dr. Tifa hanya melihat foto, berarti dia tidak pernah memeriksa ijazah aslinya. Siapa yang benar? Ikuti terus persidangannya. Ya pasti foto palsu. Yang menjadi permasalahan adalah ini olahan ini gimana nih? Karena kenapa? Mengajak, mari, kan gitu nih. Baik. Seperti itu, kira-kira begitu. Saya menarik tadi yang saya lagi ya. Oke, Dr. Tifa saya mau beralih ke Mas Roy karena memang ada perbedaan tadi ya. Kalau tadi Dr. Tifa mengatakan angkanya sekitar 95%, tapi kalau Mas enggak, dia 85% bilangnya. 92, sorry. 7%. Oke, sementara Mas Roy beberapa kali kami undang di sini mengatakan 99,9%. Apa kemudian ada perbedaan? Saya ke Mas Roy sebentar sebelum saya ke Anda, Dr. Mas Roy. Ya, karena memang tadi ilmunya juga beda dan kita saling menghormati ilmu yang sama. Ya, beliau pakai perhitungan juga ada pakai matematika Gaussian. Saya menggunakan ilmu telematika. Artinya juga kita juga lihat bahwa dalam hasil uji seperti tadi dikatakan. Foto versus ijazah. Dr. Tifa bukan bilang ijazah Jokowi palsu, cuma fotonya. Dr. Tifa mengejutkan publik. Di tengah ramainya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Dr. Tifa meluruskan bahwa dirinya hanya meneliti foto yang beredar di media sosial, bukan ijazah fisik. Saya tidak pernah bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Objek saya hanya foto saja, tegasnya. Roy Suryo langsung menyambut. Foto itu sama dengan yang diunggah Dian Sandi. Dan Dian Sandi sudah dapat pengakuan Jokowi bahwa itu ijazahnya. Jadi kalau fotonya palsu, ya ijazahnya otomatis bermasalah. Dr. Tifa pun mengklarifikasi dengan ilmu kedokterannya. Dalam epidemiologi ada confidence interval 95%. Saya hanya menyatakan 92,37% foto itu tidak mirip, bukan 100%. Siapa yang benar? Ini baru awal persidangan. Sampai jam 11 ribut, dorong-dorongan dan sebagainya. Inilah salah satu. Bukan fasilitas diberikan. Jangan salah paham, polisi tidak memberikan fasilitas.
Yang menentukan bahwa mereka dirawat adalah hasil laboratorium oleh dokter di rumah sakit. Dorong, lewatlah jam 12. Saya tanya, mana surat perintahnya? Sudah lewat waktu, nggak boleh. Jadi di ketentuan hukum itu harus sesuai dengan waktu itu. Ini sudah harinya udah beda. Cuma menariknya, konon kabarnya itu mau dibawa langsung ke kejaksaan. Tapi kira-kira jam-jam 8, jam 9 viral itu di mana-mana dikatakan akan diambil. Ini udah viral sebelumnya itu. Ya kan, Bang Refli cepat datang, semua datang waktu itu nanti ditambahkan. Ya kan? Nah, anehnya yang seharusnya langsung ke kejaksaan jam 6 dijemput sebelum lawyer-lawyernya datang, dibawa ke tahanan lagi. Lah kami kejar lagi, kejar-kejaran dari Tom and Jerry ini. Kita lari ke sana. Kita kejar ke sana. Tapi mereka di luar, nggak masuk ke dalam kan. Tunggu lawyernya dan sebagainya. Pada waktu itu kami disuruh menandatangani surat penahanan. Kami tidak mau. Jadi tidak ada, mereka ditahan, tidak ada. Jadi betul-betul mereka tidak ditahan. Jadi yang bilang penangguhan apa? Nggak benar. Kalau penangguhan ada pengajuan. Penangguhan tidak ada. Memang tidak pernah ditahan. Walaupun pada waktu itu dipaksakan mereka untuk baju rompi oranye diborgol, kami bertahan. Beliau nggak mau. Bu Tifa bilang saya pakai. Saya tunjukkan bahwa saya dikriminalisasi. Bu Tifa sendiri yang minta itu untuk dipakai. Kami bilang nggak usah Bu, tetap dia pakai. Diborgol. Tapi di tengah-tengah dilepas. Tidak, masukin lagi ke borgol. Ini kan Berarti nggak diborgol. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya polisi yang bersandiwara. Bukan Bu Tifa. Kalau borgol kan harusnya begini. Lepas ini. Balik lagi. Lepaskan gitu. Nah, satu. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian. Termasuk alasan penangkapan. Penangkapan itu jelas. Mungkin extraordinary crime. Karena kejahatan, karena kejahatan luar biasa ya. Contohnya teroris lah apa. Ini kami tanya. Oke, detik-detik Dokter Tifa ditangkap. Kalau beliau, bukan saya lawyernya ya. Saya ditelepon sama keluarga dokter. Pak, ini polisi banyak dipepet di mobil. Di tempat parkir. Jadi kayak film-film Hollywood lah. Ya. Ini perempuan wanita ini. Tapi tempat saya telepon tidak mempertimbangkan untuk melakukan pra-peradilan bersama dengan Dr. Tifa diborgol setengah. Roy Suryo kayak film G30S, penangkapan berpelanggaran. Sidang pra-peradilan Roy Suryo memanas dengan pengakuan mengejutkan soal penangkapan dan perlakuan terhadap Dr. Tifa. Roy Suryo mengungkap, istri Dr. Tifa menghubungi kuasa hukum, tapi polisi menolak video call, hanya mau suara. Ini bukan teroris, Mbak. Kok diperlakukan kayak gitu? Sesalnya. Bahkan Roy menyebut adegan penangkapan mirip film G30S PKI. Tanpa izin masuk rumah, langsung naik ke kamar tidur. ART dan sopir disuruh masuk ke kamar. Bayangkan Mbak Elvira tiba-tiba di kamar tidur didatangi cowok-cowok kayak gitu. Brutal, tegas Roy. Roy juga menyoroti surat penangkapan yang menggunakan KUHP baru, sementara kepolisian mengklaim pakai KUHP lama. Mereka sendiri tidak kompak, sindirnya. Kuasa hukum Bang Refli menambahkan Dr. Tifa dipaksa memakai rompi dan borgol, meski akhirnya dilepas setengah. Bu Tifa sendiri yang minta dipakai, kami cabut, tetap dia pakai. Roy menegaskan, penangkapan tanpa alasan darurat seperti... Jadi ada kan rombongan orang masuk, ya belum sampai diizinkan naik aja, belum diizinkan masuk aja udah masuk. Udah minta dibukain pintu, ngebel. Kemudian naik ke atas. ART saya baru masuk, driver saya baru masuk, mau masuk kamar udah disuruh dan mereka masuk kamar tidur. Coba Mbak Elvira tiba-tiba di kamar tidurnya didatangi cowok-cowok kayak itu gimana? Ya itulah brutalnya. Dan mereka brutal sembari tidak membawa, tidak membacakan ya. Membawanya bawa, ada di map, tapi tidak dibacakan yang namanya surat penangkapan, surat penahanan. Dan ternyata di surat penangkapan dan penahanan itu tadi baru terbukti Mbak, bahwa ternyata mereka nggak kompak ini. Jadi yang penyidiknya bawa
surat penangkapan dan penahanan dengan KUHP baru. Tadi bagian hukumnya kepolisian itu dari Polda Metro Jaya mengatakan itu KUHP lama. Lah kan itu udah nggak cocok. Belum lagi bahwa putusan pengadilan untuk menggeledah. Adegan G30S di rumah Roy Suryo. Polisi masuk kamar tidur pakai surat kadaluarsa. Roy Suryo membandingkan penggeledahan di rumahnya dengan adegan film G30 SPKI. Penyidik disebut masuk ke kamar tidur dan kamar mandi tanpa izin. Sementara ART dan supir baru disuruh masuk. Belum diizinkan naik aja udah masuk. Minta dibukain pintu, ngebel-ngebel, serunya. Yang lebih mengejutkan, surat izin penggeledahan yang dibawa polisi ternyata kadaluarsa. Dari PN Tangerang tanggal 13 November 2025, masih dipakai di tahun 2026. Roy membeberkan, surat penangkapan pakai KUHP baru, tapi polisi ngotot bilangnya pakai KUHP lama. Mereka sendiri nggak kompak. Tak hanya itu, istri Roy sudah menghubungi kuasa hukum dan minta video call, tapi polisi menolak, hanya mau suara. Roy pun mempertanyakan prosedur. Harusnya tunggu lawyer datang dulu. Saya ini bukan teroris, Mbak.